Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa imamul Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad akmal khalqi wa akram wa ala alihi wa sahbihi khairul umam. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أكرم عالما فكأنما أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، ومن أكرم الله فمأواه الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Doa restu kami kepada Abu almarhumah Ummi yang ada di Kubah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ta'zim wal ikraman kami kepada Al-Mukarram Al-Fadil Abu Syakub Juk, pimpinan Dayah Darul Mu'arif wal Mu'arifah beserta keluarga. Ta'zim wa ikraman kami kepada seluruh dewan guru, wabil khusus dewan juri yang arif lagi bijaksana. Salam ta'zim kepada sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ketika manusia terpesona dengan kemajuan zaman, tak kala umat Islam sibuk mengejar kemewahan, maka muncullah kebodohan. Bukan tidak ada yang mengarahkan, justru mereka mengabaikannya sehingga ia pun padam. Oleh karena itu, izinkanlah kami pada malam ini untuk mengangkat suatu topik pembicaraan yang berjudul bahaya di balik menjauhi ulama. Masyaallah muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Di tengah-tengah manusia lupa dan tergoda dengan canggihnya teknologi, di saat para pemuda terlena dengan kemajuan zaman, maka muncullah kebodohan, sehingga mereka tak tahu yang mana yang harus dibanggakan dan siapa yang patut diidolakan. Di saat itulah nilai moral akhlak dalam jiwa umat Islam semakin berkurang. Mereka tak lagi mengenal siapa yang namanya ulama. Itu merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal, karena ulama adalah pengarah kita ke jalan yang benar, pelindung kita dari kesesatan, tempat berpegang di kala pinjam, tempat berpayung di kala hujan, penerang kita dalam kegelapan. Jika kita ingin negeri ini aman, makmur dan sentosa, lindungilah ulama. Jika kita ingin hidup bahagia, dekatilah ulama. Jika di negeri kita ulama dikriminalisasi, kita menjauhkan diri dari ulama, maka tunggulah kehancuran akan datang. Sesuai dengan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sayati zamanan ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Selagi akan datang di atas umatku, kata Nabi,
mereka yang lari dari ulama dan fuqaha. Fayabtaluhullahu bithalathin baliyatin, maka Allah akan memberikan 3 macam ujian kepada mereka. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Keberkahan adalah jalan menuju ridha Allah. Jika keberkahan itu hilang, maka bencana akan bermunculan. Kehidupan selalu dihantui oleh kesengsaraan. Gerak langkah selalu diiringi oleh kesulitan. Hidup dalam keadaan serba salah dan kekurangan. Jika sudah begitu, materi menjadi ukuran dalam memuaskan hajat kehidupan. Dunia menjadi tujuan hidup dan sasaran. Tanpa disadari, kesibukannya berakhir dengan kematian. Wathaniyatu yusallitullahu bisultan al-zaliman. Yang kedua, Allah memberikan kekuasaan kepada penguasa yang zalim di atas mereka. Jika kita melepaskan diri dari ulama, maka tatanan masyarakat akan kacau karena dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Politikus tidak bisa lagi diberikan kepercayaan. Pejabat selalu membohongi rakyatnya. Mereka tak mau tahu rakyatnya kepungan. Malapetaka akan muncul di saat kezaliman dicampakkan oleh penguasa. Hidup tidak lagi dalam bingkai keimanan. Penguasa menari di atas kesedihan rakyatnya. Kebijakan yang diambil selalu merugikan rakyatnya karena berladar hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Wadzalidatu yakhrujuna minad dunya bi khairil iman. Yang ketiga, mereka keluar dari dunia dengan tanpa keimanan. Wa iyyabillah. Ini yang paling kita takutkan. Gara-gara kita melepaskan diri dari ulama, kita berpisah dengan dunia ini dengan tanpa keimanan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahawa melalaikan ulama adalah kerugian, melecehkan peran mereka adalah kesengsaraan, bahkan kriminalisasi terhadap ulama adalah malapetaka yang cukup besar. Perlu kita sadari, perlu kita renungi. Semakin tuanya dunia ini, maka semakin hancur pula ia, disebabkan kurangnya ilmu agama karena meninggalnya para ulama. Hari demi hari, siang berganti malam, lampu dunia mulai padam di saat ulama sudah tiada. Keadaan umat Islam dalam keadaan serba salah dan kekurangan. Pintu hati tertutup dari hidayah. Mata tidak dapat melihat kebenaran. Telinga tidak dapat mendengar kebijakan. Hati tidak dapat merasakan betapa indahnya Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Tidak pantas bagi kita selaku umat menghina ulama hanya untuk memperoleh sebuah jabatan, mencaci maki ulama hanya untuk mendapatkan kemewahan, bahkan kriminalisasi terhadap ulama untuk memperoleh kekayaan. Hadirin, saksikanlah bagaimana fenomena umat Islam di Indonesia yang semakin menjauh dari ulama. Ini adalah metode-metode Yahudi untuk memperhanguskan bibit-bibit generasi Islam, karena misi utama mereka adalah menjauhkan umat dengan ulama. Ketika umat menjauhkan diri dari ulama, maka timbullah kebodohan di kalangan umat Islam sehingga mereka terjumus ke dalam lubang kemaksiatan. Perzinahan merajalela, penipuan, pembunuhan, tipisnya benteng keimanan, rusaknya nilai moral anak bangsa sehingga kita tak menyadari akan berbangga dengan dosa. Tak lagi mengetahui bahawa kita sedang berduka dan melupakan kepada asalnya dicipta. Itu semua karena kesalahan kita sendiri, lari dari ulama. Melihat tontonan ini, Yahudi bertepuk tangan
Mereka tak mau tahu Islam akan hancur, harusnya akan datang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dari syarahan singkat di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Jangan terlena dengan kemajuan zaman, jangan tergoda dengan canggihnya teknologi, karena itu semua metode-metode Yahudi untuk membumi hanguskan bibit-bibit generasi Islam, khususnya di Aceh, umumnya seluruh penjuru dunia. Demikian wahai generasi Islam sekalian, jangan biarkan orang-orang kafir memainkan adegan sandiwaranya di tengah-tengah bumi Islam yang suci ini. Salah satu cara mengatasi metode-metode tersebut hanyalah dengan mendekatkan diri kita kepada ulama. Karena ulama bagi kita bagaikan penyejuk kalbu di kala kecewa, penegah iman di kala goyah, pengobat luka, penawar jiwa. Ulama lah yang bisa membimbing umat ke jalan yang diberitahu oleh Allah. Maka muliakanlah ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man akrama 'aliman faka'annama akramani." Barang siapa yang memuliakan akan alim, maka sungguh dia memuliakan akan daku kepada Nabi. Wa man akramani faqad akrama Allah. Dan barang siapa yang memuliakan akan daku, maka sungguh dia memuliakan akan Allah. Wa man akrama Allah fa ma'wahu jannah. Dan barang siapa yang memuliakan akan Allah, maka tempatnya surga Jannatul Na'im. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang memuliakan para orang alim. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.